eksternal dan juga regulasinya itu sudah cukup ya. Misalnya nih seperti polisi. Polisi tahun 2009 itu sudah mengadop dua hal. Satu, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam tugas kepolisian. Salah satunya kemudian yang kedua adalah penggunaan kekuatan kepolisian dalam tugas kepolisian. Ini detailnya ada ya. Tapi aparatur di bawah ya, yaitu pelaksana ini yang tidak memahami. Kemudian kalau penyidik itu pinter ya. Penyidik pinter, oleh karena itu dia bukannya tidak profesional, tapi banyak sekali kepentingan-kepentingan ya. Kepentingan berpihak banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran berpihak ya. Kemudian ada atensi, kemudian menyembunyikan barang bukti, kemudian mengolah perkara, membuat laporan palsu pada atasan, macam-macam nih. Oleh karena itu, fungsi perlindungan pengawasan ini ada di advokat ya, memastikan. Karena yang bisa mengukur penggunaan keahlian dari penyidik advokat. Karena itu advokat harus diberi peranan yang cukup luas di sana ya. Tetapi kita langsung dijerat dengan pasal 21, Pak, menghalangin penyidikan, Pak. Itu yang terjadi begitu. Saya kira yang mahasiswa ini, karena pertanyaan bagaimana mengawasi dalam konteks integrated criminal justice system. Ya. Seharus kembali KUHP ini adalah menjaga keluhuran manusia. Kalau ada seorang penyidik di depannya ada seorang manusia, predikatnya dia adalah pemilik daulat. Terlepas mungkin secara ekonomi Pak Frederick, barangkali tidak seuntung kita mahasiswa. Tetapi status kewarganegaranya dia tidak dikurangi. Bahkan menurut saya Pak Nasir, barangkali harus kita pikirkan. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum, tapi faktanya Pak, seperti dibilang tadi peneliti daripada ICJR, ternyata banyak orang kemudian tidak melakukan pra-peradilan karena tidak ada akses to justice, Pak. Problemnya adalah KUHP memerintahkan dia juga harus dijaga keluhurannya. Oleh karena itu menurut saya pengawasan di samping eksternal, yang dimulai itu awareness daripada para penegak hukum. Bahwa siapapun yang datang ini adalah ciptaan manusia, bahwa haknya dengan sahur sekalipun dia diundang di catatan demokrasi, seorang Nasir anggota DPR yang dikasih negara tunjangannya, statusnya tidak dikurangi. Bahkan kalau boleh dia lemah, disinilah keperpihakan aparat penegak hukum. Disinilah keberpihakan penegak hukum. Jangan seperti Fajar. Orang tuanya kemudian terlantar karena tidak peka aparat penegak hukum menahan padahal motornya cukup. Tidak perlu harus ditahan. Kemudian dia dipecat dari pekerjaannya, bahkan terancam dia kemudian putus dengan calon istrinya. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, menurut saya kita ini semua hakim, jaksa, kemudian advokat, polisi, sadar andaikan yang datang itu bukan saudaramu, tapi dia saudaramu sebangsa dan setanah air. Hanya dengan demikian kemudian kepekaan, keadilan itu muncul. Tapi sering apa yang terjadi? Lihat, hakim bahkan menjual perkaranya. Ini kasus yang sekarang hakim ditangkap itu karena korupsi. Kemudian jaksa juga sering bermain, polisi juga bermain, bukan melindungi keluhuran daripada seorang tersangka terdakwa, bahkan ini jadi komoditi. Inilah yang menjadi kehancuran KUHP, bukan semata-mata. Prof Arji. Kehancuran KUHP, Prof. Jadi pertanyaannya kan tadi, bagaimana KUHP ini bisa memastikan aparat penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, bertindak secara profesional, bertindak secara prosedural. Maka yang pertama adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini meramu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan yang jelas, pasti, dan tegas. Supaya kemudian tidak ada norma-norma yang kemudian multitafsir, tetapi semuanya adalah jelas, tegas, dan pasti. Yang kedua adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini memberikan mekanisme tentang kontrol horizontal dan vertikal yang efektif, efisien, produktif. Supaya apa?
tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan di antara aparat penegak hukum. Dan yang ketiga menarik adalah adanya ruang partisipasi publik dalam konteks pengawasan aparat penegak hukum. Kalau selama ini memang sudah ada mekanisme pengawasan, ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan, ada komisi kepolisian, dan ada lembaga perlindungan saksi dan korban, itu dirasa ternyata belum efektif, maka perlu dipikirkan sekiranya ada mekanisme kontrol horizontal dari masyarakat, apakah berupa class action ketika memang ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan, dengan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke. DPR? Jadi hukum pidana itu kan sama juga dengan sistem peradilan pidana kita. Jadi saya katakan tadi ada komponen-komponen yang dievaluasi dan kemudian itu diperbaiki. Ya komponen tadi itu polisi, jaksa, ya, kemudian hakim, advokat, dan juga nanti tempat pemasyarakatan di sana. Jadi dalam negara demokrasi, kekuasaan, kewenangan itu harus dibatasi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jadi semua aspirasi masyarakat selama ini memang sudah ada di kepolisian, misalnya ada Dumas, di KPK ada Dumas, pengaduan masyarakat. Ya tentu saja harus dibuktikan. Ya, dibuktikan pengaduan itu bahwa ada dugaan tipikor misalnya, ada dugaan begini dan begitu. Nah, di kejaksaan ada labdu, ya, laporan pengaduan. Jadi sebenarnya selama ini itu sudah berjalan, tapi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Tidak maksimal katanya. Jadi, DPR bisa menjamin nggak? Nah, makanya kita berusaha untuk menjamin itu. Ya, ada kekuatan-kekuatan politik di DPR. Ya, nah karena itu teman-teman mahasiswa ya itu harus proaktif ya untuk kemudian menyambangi kami dan kami juga menyambangi DPR-nya juga mahasiswa. dong. Ya, saya bilang tadi menyambangi mahasiswa. Nah, jadi sama-sama saling menyambangi dan partisipasi masyarakat kalau kita lihat undang-undang KPK itu juga ada ya partisipasi masyarakat. Singkat boleh, Ibu Bapak? Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ya karena apapun ceritanya ya aparat penegak hukum itu tidak bisa melek 24 jam, tidak bisa bekerja 24 jam. Ada sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh aparat penegak hukum. Ini di garis bawah ya, bukan lip service ya, bukan pencitraan, ini real ya. Iya, membutuhkan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan. Ya jangan sampai kemudian orang yang di pelosok sana terjadi pemerkosaan oleh siapapun lah begitu. Tapi masyarakat tidak punya saluran untuk bisa melampaikan itu. Nah karena itu negara juga harus memfasilitasi itu ini dia, semua. harus difasilitasi Mbak Medina. Ya itu sebenarnya mau highlight kalau dari saya singkat aja gitu ya. Bahwa tadi kita bilangnya pengawasan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngejamin aparat penegak hukum untuk lebih profesional, balik lagi ke masalah sistem. Kita perlu tahu bahwa KUHAP yang kita punya saat ini nggak ideal. Ada fungsi yang bolong gitu ya, bahwa harusnya fungsi pengadilan itu bisa diperkenalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum itu bisa diuji secara imparsial di pengadilan dan kita nggak sesuai dengan standar itu. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan soal masyarakat mengawasi dan lain sebagainya, kita dudukan lagi nih apakah KUHAP kita udah sesuai dengan mandat hak asasi manusianya. Tadi saya highlight gitu sebelumnya bahwa fungsi sesederhana aja habeas corpus menghadapkan orang yang ditangkap 2 hari aja pasca penangkapan, sesederhana itu aja kita nggak punya. Nah itu berarti kita harus refer kembali gitu ya. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia kita itu seperti apa di dalam KUHAP. Dan ya itu semua adalah masalah di sistem kita saat ini dan KUHAP kita tidak ideal saat ini. Nah kita nge-refer ke kewajiban hak asasi manusia kita, begitu. Ya ini tahun 81 loh ya, nomor 8 tahun 81. Tahun yang lalu, ya? Sudah 44 tahun. Dan harus kita evaluasi begitu. Nah, adik-adik mahasiswa ini Undang-Undang 81 ini lahir tanggal 31 Desember tahun 1981. Ya, jadi kita berharap nanti tanggal 31 Desember 2025 bisa kami sahkan di paripurna dengan menerima catatan. Bukan sekedar lembaran saja, tapi sistemnya juga harus diteliti secara lebih jauh. Sesaat lagi kami segera kembali pemirsa.